Puluhan karyawan Bandung Zoo melakukan aksi damai tuntut pembukaan kembali Bandung Zoo. Kementerian Pekerjaan Umum akan merenovasi Wisma MPR RI yang dibakar kelompok massa saat demo beberapa waktu lalu. Ratusan peternak dan penggiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Polemik dualisme kepengurusan Bandung Zoo membuat wisata edukasi satwa ini ditutup sementara. Serikat Pekerja Bandung Zoo mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera membuka kembali operasional Bandung Zoo. Sejak 6 Agustus 2025, kawasan wisata edukasi satwa Bandung Zoo tutup, imbas dualisme kepengurusan yayasan pengelola. Kisruh ini membuat serikat pekerja dilanda dilema. Meski tidak ada pengurangan karyawan maupun pemotongan gaji, serikat pekerja tetap mendesak agar Bandung Zoo segera dibuka. Desakan pun disampaikan lewat demonstrasi di depan pintu 2 Bandung Zoo di kawasan Taman Sari, Kota Bandung. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, serikat pekerja menyampaikan keinginan agar tempat mereka mencari nafkah segera dibuka kembali. Harapannya mungkin seperti tadi saya sampaikan terutama kepada Kementerian Kehutanan, karena ini adalah satwa juga merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan. Tolonglah kami segera diupayakan untuk segera dibuka supaya kami bisa menjalankan operasional dan merawat satwa-satwa ini dengan baik. Karena kami juga dengan ditutup seperti ini belum tentu kedepannya seperti apa, karena keterbatasan, mungkin ada keterbatasan juga. Pihak serikat pekerja memastikan walaupun Bandung Zoo belum dibuka kembali, namun perawatan dan pakan satwa selalu diberikan dengan baik dan rutin. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Fantastis gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam 1 bulan mencapai 2,8 miliar rupiah. Angka itu diambil dari 0,15% pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2025 mengalokasikan anggaran lebih dari 33 miliar rupiah untuk gaji dan tunjangan, serta operasional Gubernur Deddy Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai 28,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk gaji pokok dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai 2,21 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan angka tersebut berdasarkan perhitungan sebesar 0,15% dari pendapatan asli daerah yang mencapai 19 triliun rupiah. Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya dalam kapasitas personal tapi kelembagaan. Kalau personalnya kan contoh untuk gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan 2,2 miliar kurang lebih. Yang 28,8 miliar adalah biaya dana operasional. Dan itu kembali ke publik semuanya. Hanya yang memiliki otoritasnya adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pak Gubernur ke lapangan, Wakil Gubernur ke lapangan. Ya di lapangan ada rumah yang roboh. Kan harus diberikan santunan, kan tidak mungkin dimusrembangkan dulu dan seterusnya. Makanya dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya itu ada aturan bahwa untuk biaya
dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 0,15% dari PAD. Ya alhamdulillah. Sebelumnya beredar penghasilan gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat dan wakilnya. Hal tersebut menjadi sorotan di media sosial. Sudandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gaji dan tunjangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tembus 100 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat siap dievaluasi oleh Kemendagri terkait pemotongan tunjangan yang cukup besar. Publik saat ini tengah menyoroti besaran gaji dan tunjangan ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, besaran gaji dan tunjangan masing-masing anggota DPRD tembus 100 juta rupiah per bulan. Berdasarkan Pergub Jabar nomor 14 tahun 2025 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025, DPRD Jabar mengalokasikan 89,53 miliar rupiah untuk tunjangan perumahan. Anggaran tersebut diambil dari total belanja daerah sebesar 32,23 triliun rupiah. Untuk Ketua DPRD Jabar, gaji per bulan ditetapkan sebesar 3 juta rupiah dengan tambahan tunjangan jabatan 4,35 juta. Tunjangan komunikasi 21 juta, tunjangan perumahan 71 juta, tunjangan transportasi 17,5 juta, dan hingga jaminan kesehatan keluarga sebesar 4 juta dengan ditotal yang menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD Jabar, gaji bulanan sebesar 2,4 juta dengan tunjangan perumahan sebesar 65 juta dan paket tunjangan yang lain yang membuat nominal bulanannya juga mendekati 100 juta rupiah. Sementara, anggota DPRD Jabar mendapat gaji pokok 2,25 juta, tunjangan jabatan 3,26 juta, tunjangan komunikasi 21 juta, dan tunjangan perumahan sebesar 62 juta rupiah. Belum termasuk transportasi sebesar 17,5 juta, serta tunjangan reses dan jaminan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat siap dievaluasi Kemendagri terkait dengan tunjangan yang cukup besar. Di mana angka yang cukup mencolok ada di tunjangan perumahan yang tembus hingga puluhan juta rupiah per bulan. Tentunya juga teman-teman media juga bisa mencari data sendiri, silakan. Saya hanya dapat menjelaskan terkait yang dewan. Apapun akan saya jelaskan, saya jawab. Jadi masalah yang akan mendorong Ketua TAPD Pak untuk membuat transparan ini kepala daerah. Oh iya, ya. Kalau transparansi itu hal yang merupakan satu kewajiban, apalagi dalam masalah anggaran. Nanti bisa ditanyakan di Pak Sekda. Gaji fantastis ini diterima oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ada sekitar 120 anggota. Selain itu, Iswara pun menunjukkan gaji dan tunjangannya yang telah mendapatkan potongan dan keseluruhannya. Bahkan DPRD Jawa Barat memastikan siap jika Mendagri akan melakukan evaluasi tunjangan untuk DPRD. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kementerian Pekerjaan Umum akan merenovasi Wisma MPR RI yang dibakar kelompok massa saat demo beberapa waktu lalu. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Kementerian Pekerjaan Umum akan merenovasi Wisma MPR RI yang dibakar kelompok massa saat demo beberapa waktu lalu. Perkiraan biaya renovasi diperkirakan mencapai 12,9 miliar. Kementerian Pekerjaan Umum mengecek langsung kondisi Wisma MPR RI yang dibakar kelompok massa pada saat demonstrasi beberapa waktu lalu.
Pantauan langsung ini untuk mengidentifikasi kondisi gedung sekaligus mematangkan rencana renovasi. Berdasarkan identifikasi, bangunan ini terdiri dari bangunan cagar budaya dan bangunan non-cagar budaya. Bangunan cagar budaya mengalami kerusakan sedang, namun untuk bangunan non-cagar budaya mengalami kerusakan ringan. Tetapi untuk sistem mekanikal, elektrikal, serta plumbing mengalami kerusakan berat. Targetnya ya, jadi mungkin di akhir tahun 2025 ini, tadi sudah saya sampaikan kami cagar budaya, kami harus memulai dengan identifikasi, kemudian melakukan perencanaan, insya Allah fisiknya akan kami mulai di tahun depan. Dan kami ini nanti akan minta waktu sampai dengan Desember 2026 untuk penyelesaiannya secara keseluruhan. Diperkirakan anggaran biaya untuk merenovasi bangunan tersebut mencapai 12,9 miliar rupiah. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pemekaran wilayah Cirebon dalam rapat bersama DPRD Jawa Barat. Pengajuan disambut baik DPRD Jabar dengan menyetujui ajuan tersebut. Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat memutuskan Cirebon Timur resmi sebagai calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, dengan persetujuan pemekaran wilayah Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, dan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan. Kami lakukan yang pertama adalah terkait dengan persyaratan dasar kewilayahan, yang kedua persyaratan administrasi, dan dua persyaratan utama itu sudah dipenuhi, sudah dilengkapi. Karena itu proses kami sampaikan dari Pemda ke DPRD. Sekarang sudah disetujui dan sudah ditandatangani persetujuan bersama. Berikutnya Pak Gubernur akan menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Pak Menteri Dalam Negeri, ya, yang tentu nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyampaikan, dengan memiliki wilayah yang luas 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, sudah waktunya ada pemekaran dan diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik. Karena memang Cirebon itu luas sekali, Pak. 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, jumlah penduduknya juga sangat besar. Nah, sehingga ya dengan kondisi seperti itu tentunya pelayanan publiknya juga harus dimaksimalkan. Nah, sehingga suatu catatan saya bahwa ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Cirebon Timur dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu instrumennya adalah tadi calon daerah persiapan otonomi baru. Nantinya usulan persetujuan akan ditandatangani Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sulitnya mendapat pekerjaan formal, seorang pemuda memilih untuk bekerja di sektor informal. Kualifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi hingga persyaratan yang kadang dinilai tak masuk akal kerap jadi alasannya. Pemuda berusia 25 tahun asal Tasikmalaya ini setiap harinya ia membuka gerobak mie kocok yang berlokasi di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Ali bukan pemilik usaha, melainkan pegawai yang diupah per harinya untuk menjaga dan membantu pemilik menjual mie kocok. Bukannya tak pernah, Ali yang merupakan lulusan SMA ini mengaku berkali-kali mencoba melamar kerja. Sempat diterima di pabrik sebagai pegawai, namun tak berselang lama, gelombang PHK harus menyeretnya akibat strategi efisiensi perusahaan. Namun selanjutnya kualifikasi yang tak ia miliki hingga persyaratan yang menurut Ali tak masuk akal, bahkan kewajiban membayar dan memiliki orang dalam membuat Ali akhirnya menyerah dan memutuskan bekerja sebagai penjaga gerobak mie kocok di Bandung. Kayak ada admin lah, kan kita nyari kerja buat cari uang, masa cari uang pakai uang gitu kan nggak ngotak gitu. Ya
Selain itu, selain ada admin, ada lagi nggak yang bikin kendala untuk apply kerjaan? Penampilan menarik lah, apalah, kan nggak tahu kan skill. Harusnya kerjaan makan bukan penampilan. Jadi sering nggak lolos karena alasan yang nggak tahu gitu Kang? Iya, karena alasan yang nggak tahu. Kalah sama yang lain karena ada orang dalam apa gitu. Mendapat upah bersih Rp50.000 per hari tentunya bukan jumlah yang bisa membuat Ali leluasa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meski begitu, Ali mengaku sudah pasrah untuk bisa mendapat pekerjaan yang layak di usianya yang masih 25 tahun ini. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ratusan peternak dan penggiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. Ratusan peternak dan penggiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba yang digelar Polres Garut sebagai upaya melestarikan domba Garut dan agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dari 500 ekor domba Garut berlaga dalam adu ketangkasan domba yang digelar Polres Garut yang berlangsung di lapangan Rancabango, Garut. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti peserta dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan luar Jawa Barat dengan menampilkan domba-domba unggulan berkualitas tinggi dengan berbagai kelas yang dilombakan sesuai dengan bobot domba hingga bibit domba. Tak heran bila harga domba Garut setiap ekornya bisa mencapai puluhan bahkan di atas 100 juta rupiah, terlebih bila domba yang dilombakan menjadi juara. Tak tanggung-tanggung, Polres Garut pun menyediakan hadiah utama berupa 4 unit sepeda motor, barang-barang elektronik, dan hadiah menarik lainnya. Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto bilang, kegiatan ini menjadi ajang hiburan rakyat yang menarik guna melestarikan seni tradisional dan menjalin hubungan yang lebih erat antara polisi dan masyarakat, khususnya para peternak dan penggiat domba Garut. Ada sebanyak 586 domba yang ikut lomba ini. Pesertanya ini dari luar daerah juga banyak kan ya? Iya betul, dari Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung, dari Majalengka, bahkan ada yang dari Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kita tetap jaga persatuan untuk terutama di wilayah Garut. Sekolah rakyat sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, salah satunya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Kota Bandung. Di sekolah ini, perkembangan siswa pun terlihat signifikan, mulai dari motivasi hingga kedisiplinan siswa mulai berkembang. Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Salah satunya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Kota Bandung. Selama 2 bulan berjalan, tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja kendala di awalnya. Banyak siswa yang homesick atau kangen rumah. Namun, saat ini seiring berjalannya waktu, siswa sudah merasa nyaman dan senang dengan kawan-kawan barunya. Menurut Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Kota Bandung, Setia Nugraha, mengatakan perkembangan signifikan terlihat dari siswa sekolah rakyat, seperti meningkatnya motivasi siswa untuk belajar, kemudian kedisiplinan siswa juga meningkat. Saat ini kegiatannya masih matrikulasi, yakni penilaian dasar, penguatan karakter, dan pengenalan lingkungan sekolah. Tapi kalau lihat dari perkembangan dari awal sampai sekarang, itu perubahannya udah luar biasa. Baik di motivasinya, kemudian mereka cara berbicara juga, disiplinnya sudah lebih baik. Karena terjadwal semua Pak ya? Ya, sudah terjadwal. Apalagi mereka sudah terbiasa, sudah dari Juli ke sini. Sudah kendalanya hampir minimal sekali sekarang untuk anak-anak belajar.
Sementara itu, perubahan juga dirasakan oleh salah satu siswa sekolah rakyat yang merasakan lebih disiplin soal waktu. Sekolah di sini enak karena bisa belajar dewasa. Ada perubahan nggak dari sebelum masuk ke sini? Alhamdulillah ada. Apa perubahannya? Sholat 5 waktu Selalu. Sebelumnya nggak, jarang bolong. Kalau disiplin gimana? Lebih disiplin nggak? Alhamdulillah lebih disiplin. Pihak sekolah juga mengatakan orang tua siswa senang dengan perubahan karakter anak setelah masuk sekolah rakyat. Anaknya menjadi lebih disiplin dan teratur saat diberikan waktu untuk pulang ke rumah. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.